Presiden Prabowo memang saat ini tengah diuji dengan digerogoti oleh para gerombolan mafia. Termasuk salah satunya yang jadi sorotan adalah pemilik tambang nikel PT TMS yang sampai saat ini tidak tersentuh hukum. Penertiban kawasan hutan sebagai langkah tegas pemerintah, Satuan Tugas menyasar PT Tonia Mitra Sejahtera atau TMS. Perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Pulau Kubaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara akhirnya terbongkar. Pada 11 September 2025 hari lalu, tim Satgas PKH resmi menyegel area tambang TMS. Penyegelan dilakukan dengan pemasangan pelang besi di lahan seluas 172,82 hektar. Tindakan ini bukan sekedar administratif, ia menandai titik balik dari serangkaian konflik hukum, dugaan penambangan ilegal, hingga aroma politik yang ternyata pemilik tambang tersebut adalah Arinta Nila Hapsari, istri dari Gubernur Sultra Andi Sumangeruka, yang selama ini dijuluki publik sebagai mafia Ratu Nikel Sutra. Satgas yang turun menyegel tambang tersebut dipimpin langsung Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung RI. Akibatnya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mencatat potensi kerugian negara mencapai 9,2 triliun sejak perusahaan tersebut beroperasi. Hutan hilang dan rakyat dirugikan. Hal ini bahkan turut disuarakan oleh salah satu DPD RI, Umar Bonte. Kenapa kami tetap miskin? Ternyata hartanya, potensi alamnya, kekayaan alamnya dicuri, dirampok. 9,2 triliun adalah kerugian negara yang ditimbulkan akibat pertambangan ilegal yang ada di Bombana. Luar biasa. Luar biasa. Ternyata Sulawesi Tenggara ini kaya sebenarnya, tapi hartanya, potensi alamnya dicuri, dirampok oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, manusia-manusia bermental pencuri, manusia-manusia bermental penjajah. Sangat buruk, sangat menjijikan. Saya berharap kepada Bapak Presiden bahwa PT TMS ini telah diduga melakukan penambangan liar di kawasan hutan. Dan hari ini oleh tim negara, tim PKH telah melakukan penertiban, telah melakukan penyegelan terhadap perusahaan TMS tersebut. Karena itu saya meminta kepada Bapak Presiden, saya sebagai anggota DPR, saya mohon kerugian negara telah ditaksir sebesar 9,2 triliun. Saya berharap, saya bermohon betul kepada Bapak Presiden, penegakan hukum harus ditegakkan. Meskipun langit harus runtuh, tidak bisa. Saya selama ini merasa Sulawesi Tenggara ini kaya ya, tapi kenapa kami tetap miskin, Pak? Kenapa kami tetap miskin? Ternyata hartanya, potensi alamnya, kekayaan alamnya dicuri, dirampok. Manusia-manusia tidak beradab, manusia-manusia tidak punya hati nurani, manusia-manusia pencuri semuanya. Saya minta kepada pemerintah untuk bisa memberikan penegakan hukum terhadap manusia-manusia yang melakukan perampokan, perompakan, pencurian uang rakyat dalam bentuk pertambangan ini. Keterlaluan, sangat keterlaluan. Bengis sekali cara mereka. Kamu tahu itu kawasan hutan, kamu tambang di situ. Apa ini bukan orang gila ini? Apakah ini bukan perampok ini? Saya mohon maaf, agak sedikit marah ini sekarang. Marah sekali. Tapi kalau sampai di dalam proses penyegelan perusahaan ini, lalu kemudian tidak menimbulkan proses hukum atau tidak ditindaklanjuti dalam bentuk proses hukum,